Kok malah jadi kebalik ini? Di sebelah kursi, jangan di kafe tapi di sini ya kak. Di sebelah kursi yang aku, iya situ deh biar. Ya, halo. Kaget ya? Ternyata bukan Saskia tapi suaminya. Kok langsung banyak yang nonton kamu? Wow. Hai semua. Hari ini aku mengikuti idenya Mas Hanung ngajak pillow talk. Tapi pillow talk karena kalau kita kok nggak bisa turunin sih? Ntar kamu gitu, ngomong dulu, kamu ngomong aja. Konsep kita sebenarnya sama pillow talk. Ini pillownya banyak sekali. Kamu kedeketan jadi kamu doang yang kelihatan. Oke, ya. Nah, oke, kali ini kita berdua mau ngobrol. Ya. Hai semua, terima kasih yang udah join. Jadi gini loh, kita berdua tuh ngelihat, jujur aku udah nggak berani baca berita. Aku udah memutuskan untuk stop baca berita karena buatku berita itu jadi toksik, menimbulkan kecemasan yang berlebihan, terus jadi overload gitu, kayak terlalu banyak informasi dari sana sini, dan kadang-kadang berita yang kita baca belum tentu itu benar, ya nggak sih? Iya. Kadang-kadang penulisnya juga cuman mengambil kutipan dari entah mana gitu, sumbernya nggak jelas. Jadi aku memutuskan daripada aku jadi ketakutan, imunitasku menurun, lebih baik aku mulai menghindari berita. Aku membaca berita cuman seperlunya banget, dan aku menghabiskan waktu lebih baik sama anak-anak. Kamu sambil lihat udah ini belum? Akhirnya kali ini aku sama Mas Hanung memutuskan daripada, tapi kita juga nggak mau jadi kudet banget, kita nggak tahu soal perkembangan di luar. Nah apalagi kan kasus corona ini buat aku makin bikin worry gitu loh. Yeah. Terus terang pertanyaan sekarang yang ada di kepala tuh adalah sampai kapan sih kita akan di lockdown kayak gini gitu loh. Kadang-kadang kan kayak perlu gambaran lah seenggaknya biar jadi harapan juga sampai kapan. Terus kita bisa keluar lagi, semua bisa kembali normal. Itu selalu menjadi pertanyaan. Cuman mau nanya sama siapa coba gitu kan, bingung. Mau nanya sama siapa. Akhirnya aku sama Mas Hanung memutuskan kita punya kenalan. Alhamdulillah beliau itu adalah seorang ahli virus. Kenalannya dari Bu Ucu, kepala sekolah anak-anak kita. Iya betul sekali, dari Bu Ucu kita dikenalkan sama seorang ahli virus. Terus beliau ini karena beliau ahli virus, pastinya ada Hangga pakai love you-an, aku atau Mas Hanung. Nah karena beliau ahli virus, pasti beliau adalah orang yang tepat untuk kita pertanyakan gitu kan. Pasti nggak cuma sekedar pendapat, tapi beliau juga mempelajari ilmiahnya dan lain-lain. Jadi buat semua teman-teman IG juga, kalau ada yang mau bertanya, insya Allah sekarang sumbernya jelas, memang orang yang paham, memang orang yang mempelajari virus. Silahkan bertanya, kita akan kooperatif, kita akan sambil ngelihat kolom komen juga. Kolom komen yang mau bertanya, kita akan kasih pertanyaan, lempar pertanyaan dari teman-teman ke Pak Hendro namanya. Iya. Nah ini Pak Hendro nanya gimana caranya live ini. Oke. Udah Kamu ngomong. Joinnya gimana? Oke. Jadi begini, apa namanya? Kenapa baru sekarang kami melakukan ini kepada Pak Hendro, melakukan chat ini kepada Pak Hendro, justru malah di saat-saat seperti ini. Situasi amunisi yang ada di keluarga kita dan amunisi yang ada juga di karyawan-karyawan kita, mungkin juga kalau saya itu di kru saya, dan mungkin kalau Saskia itu di karyawan-karyawan di mekanisme itu tuh sudah menipis gitu kan. Benar. Terus kemudian ada semacam dan kita sebagai perusahaan juga udah kesulitan untuk membayar full, untuk membayar tunjangan THR ya. Iya betul, tunjangan THR, apalagi udah mau puasa dan lebaran, di mana mereka membutuhkan THR dan membutuhkan kebutuhan yang pasti juga akan besar gitu kan. Jadi pertanyaan itu nggak bisa kami jawab gitu kan, sampai kapan. Dan di pemerintah, mengikuti pemerintah katanya tanggal 29 Mei itu batas akhir lockdown. Tapi apa jaminannya? Benar apa tidak? Karena itu makanya saya di saat tengah kebingungan seperti ini, makanya saya mau nanya itu kan, sebetulnya virus ini seperti apa sih? Memang sudah ada beberapa IG live dengan Dr. Indro yang menyatakan bahwa virus ini tidak berbahaya, atau bahwa virus ini bikin santai aja. Saya tidak begitu mempercayainya, makanya saya kemudian pengen tanya langsung kepada beliau. Iya, gitu. Bener. Kamu ngomong dulu, iya masih Enin. Gimana? Udah ngomong aja. Ngomong apa? Ngobrol apa gitu? Aku bukan presenter dia.
Ya tapi iya lagi ngajarin yang kamu juga nggak ngerti. Tolong kamu aja ngomong 4.000 orang. Oke. Jangan sampai mereka bingung lihat kita. Coba kamu ngobrol apa yang menarik. Kayak kamu suka cerita Oke. ke Iya. Gimana kalau kita cerita tentang dongeng Mahabharata aja? Oke, jadi begini, situasinya saya udah mulai stres bukan karena saya ada di rumah. Terus terang saya di rumah senang sekali karena itu sebuah kemewahan, bisa dekat sama anak-anak. Toh saya juga bisa bikin film di rumah dengan kamera handphone. Cuma persoalannya adalah saya tidak bisa tutup telinga ketika kru, karyawan film, terus kemudian teman-teman film, teman-teman yang dulu pernah jadi kru saya, yang tiba-tiba kemudian chat saya, baik itu lewat sosial media maupun chat secara langsung, kemudian bertanya ada kerjaan enggak atau bagaimana, ini sampai kapan, terus saya juga nggak bisa menjawab. Itu yang membuat saya justru malah kepikiran, dan konon katanya ketika itu kepikiran membuat saya stres, imunitas saya akan turun dan makin panik lagi saya kemudian gitu. Dan itulah kenapa aku berulang-ulang ngomong kayak gini sayangku. Iya, bentar dong. Oke. Dan itu yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk saya harus tanya ke siapa gitu. Apakah saya bisa IG live bersama Pak Jokowi? Kalau saya bisa IG live sama Pak Jokowi, saya akan tanya Pak Jokowi, sebenarnya gimana sih Pak Jokowi ini? Aduh, tapi gimana? Gitulah. Tapi ternyata Pak Jokowi pun terlalu sibuk lah pokoknya. Mungkin Pak Jokowi akan lebih stres daripada saya. Jadi intinya adalah lockdown ini sampai kapan? Karena terus terang begini, kalau sampai tanggal 29 Mei itu selesai, kamu kenapa? Enggak. Kamu ngomong aja. Iya, kasih senyuman aja biar masih pada bertahan di sini. Ini lagi ngajarin Come cara on. nge-add Terus ya. udah kan? Udah. Maaf ya. Jadi Pak Hendronya belum paham caranya nggak ini. Iya. Ya iya, biasa di lab tiba-tiba kita Iya, ajak live kita IG ajak kan. untuk jadi web apa? Oke, sementara ada yang mau nanya sama kita berdua dulu. Jangan nanya anaknya lagi sama Mas Anung dikunciin di kamar, katanya biar nggak berisik. Iya. Ini kalau rambut acak-acakan nih konsep, katanya biar muda, biar kelihatan tebal rambutnya. Kan tuh, tebal. Kalau gini kan jadi, ntar, udah belum. Kalau gini kan jadi kelihatan usia. Iya. Kalau gini kelihatan, wah rambutnya tebal banget itu. Jadi ya. Gitu. Oke, Dah. Kan bukannya dia ada di sini. belum. Coba ya lihat ya. View. Oke. Kita lihat siapa aja yang udah nge-request buat join. Yang kita tunggu-tunggu. Kok Alan? Kak Alan minta join? Enggak. Belum. Oke. Oke. Soal pernikahan. Gimana caranya? Oh, ini dia. Alhamdulillah. Nah, Iya. alhamdulillah. Iya. Akhirnya Pak Hendro berjoin. Iya, semua anak-anak jangan ditanyain lagi, anak-anak lagi kita kunciin di kamar karena kita pengen fokus. Kita pengen dapat informasi yang benar-benar jelas. Ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Halo. Akhirnya bisa live, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya, Mbak. Iya, Mas. Ada sinyalnya. Sinyalnya Bapak putus-putus. Iya. Aduh, coba. Wifi-nya Oke. Sekarang oke. Belum, Pak? belum, Bapak masih freeze. Bapak masih Masih freeze. Iya. Iya, kok ngono kuwi. Iya, Wes, Belum, masih freeze belum. masih freeze. Diulang apa? masih Oh, freeze. Bapak Oh, pakai wifi bentar. Bapak pakai wifi atau pakai kuota? kuota? Pakai Telkomsel. Pakai Telkomsel biasa. Oh, Ah, mungkin wifi. pindah tempat kali ya. Pindah tempat. Oke. Oh, oke, kita coba pindah tempat dulu sebentar. Oke. Bentar. Oke, Tapi bentar. biasanya Sinyal kita tungguin. biasanya bisa loh. Iya, ini Apa boleh freeze ini? Bu. Atau mau diulang lagi juga boleh kok. Diulang lagi ya. Boleh. Ya, oke. Beberapa kendala. Dan sepertinya beliau di Bandung. Iya. Jadi Pak Indro ini Tapi kadang-kadang kayaknya kita sesekali perlu live berdua tuh. Ada yang nanya gimana pertama kali ketemu kamu. Terus ada yang minta dirapihin rambutnya kamu. Kenapa sih emangnya? Ini rambutnya udah rapi konsepnya buat dia. ini rambut saya memang belum dicukur selama 1 bulan lebih karena lockdown. Dan habis dikeriting juga. Ya. Nah, oke. Kenapa? Ya, jadi selama kita di
karantina Mas Anung jadi gurunya anak-anak, dia tuh punya cita-cita, punya pesantren film. Nah, kita coba lihat dulu jiwa sebagai gurunya ngajarin anak-anak. Ya dia selalu ngajarin anak-anak di sini. Aku Dan juga anak saya pada kapok, dia di sekolah karena nggak mau diajarin sama Bapaknya. abinya. Kalau aku bagian dokumentasi. Jadi setiap anak-anak diajarin. Pas sebelum nikah pakai hitung-hitungan Jawa nggak? Enggak. Kita langsung menikah aja. Ketika ibuku bilang, boleh, langsung hari itu juga kita nikah. Ya kan? Hari itu juga. Sebelum ibunya dia bilang boleh, kita udah nikah. Ngaco, bikin gosip baru. Enggak, Oke. menikah itu adalah urusan kita berdua, ya kan? Udah. Ini, Mana? dan ini udah. Mana? Coba ya, Oke. kok di saya udah. Oh Tuh, iya. kan? Iya. Bismillah. Bismillah. Semoga bagus. Ya udah Pak Hendro. Kaki sama Mas Anung umurnya beda berapa? 13 tahun. Halo? Is it okay? Halo. Kelihatan. Dok, Kok belum terkoneksi ya? masih connecting sinyalnya. Sinyalnya berarti. Sinyalnya masih Soalnya terkonek. masih mendung di sini mah. Ah. Oh. Di Bandung apa di Jakarta? Di Bandung ini Mbak, kayaknya nggak tahu apa masih pada mendung apa di sini. Iya, belum keluar malah videonya. Tapi teman-teman semuanya mendengar suaranya Pak Indro. Kalau mendengar bilang begini, bilang begini. Maksudnya ada ikon begini kalau. Iya. Gambarnya masih freeze Mas di sana. Bahkan nggak keluar bahkan nggak gambarnya. keluar gambar, Pak. Aduh. Nggak keluar gambarnya. Bentar. Coba. Dulu yang suka duluan siapa, dia atau Mas Anung? Suka dulu. Mau tahu? Kamu ya? Nggak tahu. Aku ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Berjalan begitu aja. Iya, berjalan begitu aja. Bahkan pada saat itu kita syuting Ayat Cinta, saya sebel banget sama dia karena dia ngatur-ngatur. Iya, dan aku juga sebel orang dibully sama Mas Anung. Ya kapan-kapan kita cerita ya awalnya di Ayat Cinta. Aku tuh bener-bener dibully sama dia nggak mau nyapa, dia nggak mau ngobrol ke aku kayak pemain yang lain. Dan aku baru sekali ngerasain syuting film, itu kayak nggak dianggap. Gitu loh. Padahal dia waktu itu bintang PPT. Padahal PPT juga siapa, nggak tahu kita. Kamu aja nggak tahu, Iya. orang lain tahu. Enggak. Orang lain tahu. Sopan. Satu Tanah Abang tahu iya kok, orang jilbab Zaskia Mega. Kamu nggak tahu, nggak ke Tanah Abang sih. Duh, Pak Indro, bagaimana Pak Indro? Aduh, susah ya. Semoga bisa. Coba kita tunggu lagi sambil kita ngomongin. Itu lucu tadi kan? Apa? Itu. Ayat Cinta. Iya, aku dibully. Jadi ceritanya itu sebetulnya kenapa dibully? Apa itu tadi? Oke, kita lihat ya Pak Hendro-nya udah masuk lagi Belum. belum. Oke. Iya, kenapa gimana? Ayat Cinta kenapa aku dibully? Kenapa Ayat Cinta Kita harus dibully? bikin episode sendiri, lucu lagi. Enggak. Apa isinya? Mm. Jadi Ngomong. jadi perjuangan. Perjuangan apa? Jadi kenapa waktu itu kesannya saya membuli Saskia pada saat Ayat Cinta itu karena kita memang udah memilih memilih Saskia untuk jadi peran Nora, itu peran antagonis. Karena kita juga tahu Saskia itu biasa dipuja sebagai ikon Muslim gitu kan di Yang sini. kamu nggak tahu itu. Yang sebenarnya tahu sih. Itu dia udah. Nanti Ngomong aja dulu Oke, sampai oke. bapaknya. Nah, terus akhirnya tiba-tiba kita udah milih ya kan, tiba-tiba terus kemudian ini Nggak usah apa disebut nama manajernya itu nggak apa-apa. Oke, cerita kita Keluar tentang- sekarang. Oke. Ini kameranya mana? Kameranya mana? Dinyalain gimana kameranya? Bapaknya Mana kameranya? tapi freeze lagi. Lah, kameranya yang mana? Koneksinya lelet. Oh, Catering pakai wes punya- anyway. Catering punya motion. Sebentar, kita coba pakai cara lain, Mbak. Kita catering dulu. Ditunggu lagi. Sebentar. Ya, Ah, Excel lagi ngebut sekarang. ya udah. ayo. Oke, bapaknya mencoba cara lain. jadi Amali. jadi begitu. Jadi tiba-tiba manajernya itu kayak kemudian melakukan lobby-lobby sampai ke tingkat Nggak usah PP disebutin. Muhammadiyah. Nggak Kan usah lobby-lobby. Ya nggak usah disebut. Tapi PP Muhammadiyah kan harus PP Muhammadiyah. Iya nggak kan? tahu ya. Ya, PP Muhammadiyah. Sampai kemudian PP Muhammadiyah, PP itu pimpinan pusat Muhammadiyah itu telepon saya. Ya, kan telepon saya terus meminta untuk yang main harus Saskia. Hah? Come on.
gitu. Aku nggak tahu apa-apa loh. Nah itu kamu nggak tahu apa-apa, makanya itu menelpon PP Muhammadiyah, terus PP Muhammadiyah nggak di samping menelpon saya, menelpon juga produsernya. Jadi produsernya agak tertekan gitu kan. Nah itu kan hal yang paling menyiksa sebetulnya. Jadi seolah kayak maksa aku harus main. Seolah-olah maksa. Aku nggak tahu apa-apa loh padahal. Nah terus dia kena imbasnya tuh, tiba-tiba seluruh kru yang merasa terkena imbas itu jadi merasa siapa sih sebenarnya Saskia, padahal kita juga udah tahu Saskia Tadi bilang nggak icon tahu. muslim gitu kan. Tadi katanya nggak tahu. Gengsi sih. Nah kita sudah tahu, tapi dengan cara begitu jadinya kemudian lu siapa sih sebenarnya kok sampai segitu banget gitu loh, lebay aja gitu. Akhirnya kondisinya jadi ya gitu. Jadi aku dimusuhin selama syuting. Iya. Tapi untung peranku ya peran orang yang Teraniaya. teranin ya iya dan yang harus Asik. dikucilkan. Harus dikucilkan. Jadi buat aku kayak, aku malah jadi mudah. Ada jadi. Dan mainnya bagus banget di Ayat Cinta. Gitu. Aku nggak diajak main film lagi kalau bagus. Pernah. Udah, masuk. Tapi sama mama nggak boleh. Iya sih belum nikah. Nih Halo. Udah, halo. Udah. nggak ada ini sinyalnya Pak Hendro. Pak Indro nggak ada sinyal ya Pak ya di sana ya. Sayang sekali. Oh, ya udah gini aja. Kamu coba gini aja. Tak call aja ya jadinya ya. Nggak ada, Mas. Apa? Sinyalnya nggak ada. Bukan. Halo. Ininya. Ya. Gini aja. Saya call aja deh Mas ya. Lagi sama ngomong kok. Saya Ngomong saya, aja nggak usah apa. saya pakai call nanti Nggak, atau Mas Anung. Saya pakai telepon aja, mungkin apa bisa kedengeran ya dari sana ya? Coba. Atau begini saja Pak, begini aja nggak apa-apa. Ini aja udah bisa. Begini Yang nggak penting apa-apa, bisa. Yang penting suaranya terdengar ya. Nah, suaranya bisa. Kalau di sana terdengar suaranya, Mas. Kalau sini Suaranya oke di sana? terdengar. Oh, enggak. Tak telepon. Tunggu udah kok. jelas. Nggak, gini aja Pak, suaranya jelas. Jelas di situ tadi jelas. Jelas. Oke. Dah kamu nanya dulu. Oke, Pak Indro. Begini saja Oke. nggak apa-apa Pak. Harus Yang di atas. penting suaranya. Farhan. Ya. Is it okay? Oke, ya. Oke, Pak. Halo. Begini Pak. Halo. Ya. Silakan Saskia. Iya Pak Hendro, suara Coba. kita jelas nggak? Jelas. Suaranya jelas. Suaranya dari sana jelas, yang dari sini jelas nggak, Mbak? Jelas, aman, Pak, aman. Aman. Oh, ya udah. Monggo kalau misalnya itu kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti dijawab di sini. Oke, kamu nanya dulu. Begini Pak, sebetulnya apa ya? Banyak sekali kejadian-kejadian yang itu membuat saya gelisah. Nah, pertama adalah penolakan masyarakat atas jenazah dari pasien terdampak corona, ya kan? Nah, terus Ya. hal itu membuat saya kok sampai segitunya ya? Apakah informasi tentang COVID-19 ini sangat tidak menyeluruh, ya kan? Nah, itu mohon sekali dijelaskan tentang sebenarnya COVID-19 itu seperti apa sih Pak? Gitu loh, sehingga itu dulu deh. Mungkin kita startingnya dari sana dulu Pak. Iya. Oke. Ini suara udah oke ya, jelas ya di sana. Jelas, Oke, ya, Pak. jelas. Ya. Iya. Oke. Berarti sekarang ini kita yang pertama adalah kita kan mau cerita tentang yang penolakan jenazah itu dulu ya. Iya. Ya, oke. Iya. Boleh. Oke. Jadi gini dari awal dulu bahwa kalau ada korban yang meninggal kemudian karena terkena corona, maka korban tersebut diduga di dalam badannya dan juga di luar badannya masih mengandung virus, gitu loh. Pada saat dia meninggal ya, maka kunci untuk pembersihannya adalah di kamar jenazah, di ruang jenazah. Jadi kalau misalnya ada korban yang meninggal, maka yang harus dilakukan adalah memandikan dan membersihkan jenazah di dalam kamar jenazah. Nah, yang membersihkannya ini harus petugas pelayanan medis yang memang profesional pakai alat pelindung diri, APD lengkap. Nah, itu nanti dia dibersihkan. Nah, dibersihkannya hampir sama persis seperti pada saat syariat Islam itu, seperti kita membersihkan pas pada saat pembersihan jenazah sesuai dengan syariat Islam itu seperti itu. Jadi pertama adalah kita mandikan dulu. Pada saat dimandikan, kita bisa mencampur airnya itu dengan desinfektan.
Nah, desinfektan itu nanti akan bersihkan permukaan tubuhnya dari virusnya. Karena virusnya gampang mati pakai sabun, pakai desinfektan pasti hancur. Oke. Terus yang kedua, itu adalah membersihkan dari bagian dalam tubuhnya. Karena bisa dimungkinkan virus masih ada di saluran pencernaan atau saluran pernapasan. Makanya kan kemudian ada tuntunan untuk membersihkan jenazahnya itu kan, yang kita mengeluarkan isi perutnya itu loh. Pada saat dikeluarkan isi perutnya, kita juga sambil dibilas nanti pakai air yang mengandung desinfektan juga. Kemudian nanti segitunya, Pak, ya? isi dari perut itu dimasukkan ke dalam halo? Iya, Ya, masukin Pak. ke plastik. Tak telepon gue lah. Halo? Bapak Jangan Pak, jelas jangan Pak, jelas sekali kok Pak. Han, kamu rubah-rubah terus kok, Han. Gini. Jauh kejauhan dari HP, Han. Jelas kok, Pak. Jelas sekali Pak. Halo Pak. Halo, kayaknya saya pakai telepon aja deh. Yang ini biar kelihatan ini, tapi saya pakai telepon aja. Oke. Iya. Terus isi perutnya gimana, Pak? Ditaruh kemana? Saya lanjutkan ya. Ya, tinggi biasa. Jadi dari saya lanjut, oke? Iya Pak, lanjut aja Pak. Aduh. Oke. Jadi setelah selesai dari Halo Pak. oke. Iya, oke. Maaf. Ada jeda di situ. Jadi setelah selesai dari kamar jenazah, maka jenazah tersebut oke. Iya, halo. Iya Pak, ya Pak kalau Pak, ya. Kalau menggunakan telepon malah jadi bias. Lebih baik dilanjutkan saja dengan Instagram tadi, Pak. Kalau menggunakan telepon malah jadi bias, ya. Oke, ya, makasih Pak. Mari. Maaf ya, teman-teman semua ya. Sinyalnya nggak bagus. Aduh, sinyalnya nggak bagus. Nggak apa-apa. Tapi ntar kita harus melanjutkan ini. Jadi kalau tadi yang ia tangkap ya, kalau misalnya mereka jenazah itu udah dimandiin sebenarnya di rumah sakit, di kamar mandi jenazah gitu. Sebenarnya harusnya jenazah tersebut sudah aman dong. Ya, jadi betul. harusnya warga masyarakat nggak usah takut dan nggak usah menolak, karena udah kan tadi Pak Hendro udah bilang bahwa ketika kena disinfektan ya udah bersih aja semuanya, virusnya udah mati. Ya. Jadi kita nggak usah takut lagi karena udah disemprot jenazahnya. Ya, Isi perutnya udah dikeluarin, terus Ya. apa namanya? Jadi kuncinya kita mestinya percaya aja dengan pemerintah, dengan rumah sakit, Iya, ya kan. benar. Apalagi rumah sakit itu adalah rumah sakit rujukan dari pemerintah, agar supaya kita korban dan juga keluarga yang ditinggal oleh korban itu juga merasa lega, merasa tidak kemudian diasingkan seperti itu. Betul. Gitu. Janganlah ditolak lah, udah lagi pula kan setelah dimakamkan kan ditutup dengan tanah dengan cepat. Bagaimana Ya. virus juga bisa terpapar ketika udah masuk ke dalam tanah? Ya, betul. Oke, ini bagaimana dengan Pak ini ya? Mungkin harus janjian lain waktu kali ya. Oh gitu. Gimana ini sinyalnya? Sinyalnya ternyata tidak bagus. Mohon maaf sekali ini. Coba kamu hubungin Pak Hendro sana, iya ngobrol dulu. Oh iya. Ntar kita ngobrolin pertemuan lah kalau gitu. Iya. Sinyalnya Pak Hendronya nggak bagus. Udah, iya ngobrol di sini. View-nya ada. Nih, kan. Bismillah, semoga bisa kita coba usaha terakhir supaya kita semua terberikan informasi dengan jelas soal COVID ini. Halo. Kalau Ya, Pak. Nah, suaranya ada, Bapak. Oke, ya udah pakai suara biasa aja kayak gini ya. Ya, pakai suara aja, tidak apa-apa. Jadi dilanjutkan Pak, tadi bagaimana setelah dikeluarkan? Kotoran dari perutnya ditaruh kemana? Oke, jadi tadi setelah selesai pemandian, setelah selesai memandikan jenazah, terus kemudian isi dari perutnya itu biasanya nanti harus dimasukkan ke dalam kayak suatu wadah yang isinya desinfektan, sehingga tidak mencemari lingkungan, sehingga virusnya sudah yang ada di dalam tubuh dan di luar tubuh sudah bersih dan sudah hancur. Nah, kuncinya di kamar jenazah ini. Jadi jenazah yang sudah selesai dimandikan itu kondisinya dalam keadaan bersih dan steril.
rumah sakit dan dibawa ke makam gitu kan, itu sebetulnya sudah bersih Pak ya? Halo? Kok hilang? Ya, Padahal seru ya. Padahal kita nunggu-nunggu dari kemarin. tuh, kenapa lagi? Itu lagi. Ya, oke. Pak Hendro juga bentar lagi stres nih pasti. Daripada kita bikin dia kesel, mendingan kamu bernegosiasi. Nah, Kayak hantu. Iya, bolak-balik lagi. Oke, saya lanjut ya. Jadi ya, jenazah yang sudah keluar dari ruang jenazah itu kondisinya steril dan bersih. Sehingga pada saat diberi kain kafan yang steril, kemudian dimasukkan ke dalam peti yang sudah dibersihkan, dan kemudian dimasukkan ke dalam ambulan. Sehingga jenazah yang sudah dirapikan, yang sudah diberi kain kafan, yang sudah masuk ke dalam peti itu dalam kondisi bersih dan steril. Tinggal dibawa dengan ambulan nanti ke pemakaman. Bahkan petugas yang membawa ambulan itu tidak diharuskan untuk memakai pakaian pelindung. Termasuk yang memakamkan juga tidak perlu memakai pakaian pelindung karena jenazah yang keluar dari kamar jenazah sudah dalam kondisi bersih. Nah, aturan ini saya ambil dari edaran yang dikeluarkan oleh WHO. Dan WHO itu mengeluarkan edaran untuk protokol pemakaman korban jenazah akibat penyakit Ebola. Nah, Ebola ini kan jauh-jauh lebih berbahaya dibandingkan COVID. Tingkat kematiannya bisa sampai 60-80%. Jadi kalau kena sekarang 3 hari lagi harusnya meninggal gitu loh kalau kena Ebola. Untuk penyakit yang lebih ganas ini saja, protokol yang dilakukan semuanya ada di kamar jenazah. Setelah steril, setelah bersih, tinggal diangkut pakai ambulan. Bahkan yang untuk jenazah yang meninggal karena terkena penyakit yang lebih berbahaya, itu petugas ambulannya tidak perlu memakai APD karena jenazahnya sudah steril, sehingga pas dimakamkan juga tidak perlu memakai pelindung karena jenazahnya steril. Dan pada saat kubur di bawah tanah itu pun juga tidak akan mengeluarkan virus karena virus hanya bisa memperbanyak diri dan juga menyebar kalau hidup di dalam sel makhluk hidup. Kalau sudah meninggal, ya virusnya tidak bisa hidup. Nah, virus yang sisa-sisanya itu tadi kan udah dibersihkan, disterilkan di kamar jenazah, sehingga jenazah yang sudah keluar dari kamar jenazah, yang sudah dibersihkan mengikuti protokol dari Kementerian Kesehatan itu dipastikan sudah bersih dan steril dan sangat aman. Gitu. oke. Gini Pak, menyikapi kondisi kita lockdown ini kan memang buat mereka yang mampu ya kan itu sangat sangat tidak ada persoalan gitu kan, tapi bagaimana mereka yang tidak mampu itu bagaimana Pak caranya menyikapi agar supaya tetap bisa bekerja mungkin di luar rumah atau bagaimana Pak, atau memang harus total berada di dalam rumah Pak? Ini saya sebetulnya pertanyaan ini tuh pertanyaan titipan dari teman-teman kru saya, karyawan saya, yang mana penghasilan mereka sangat bergantung sekali dengan penghasilan freelance gitu kan, artinya bukan penghasilan bulanan, tapi juga ada juga yang penghasilan bulanan tapi juga tetap harus keluar tidak banyak gitu kan, tidak banyak. Jadi bagaimana Pak ini melihat situasi ini? Apakah memang harus keluar? Udah cuek dah keluar daripada saya mati kelaparan di dalam rumah, mendingan saya mati di luar di corona gitu loh Pak. Jadi itu bagaimana Pak penjelasan tentang itu gitu? Oke, jadi sumber utama dari ini semua, pokok permasalahannya adalah mengenai permasalahan virus yang ada di lingkungan kan. Jadi nggak bisa mengatasi ya nge-freeze lah lapo mbok. Enggak Pak, masih terdengar suaranya Pak. Pak. Halo Pak. Lah lapo mbok pindah-pindah. Pak, masih terdengar suaranya Pak. Pak Indro. Oh, kita disuruh pakai earphone biar jelas. Oh gitu. Ya, ada yang bilang. Sebentar.
Ya, ini sayang banget sinyalnya Pak Hendro. Padahal infonya penting banget ya, earphone. Iya. Dia punya earphone, tapi kamu bisa ngajak ngobrol orang nggak di sini biar pada nggak pergi? Telepon kamu di mana? Di dalam. Kenapa kamu kok grogi ya tinggal Tuh. sama viewers? Gila. Ya, tinggalin sama viewers sebentar. Iya, ambil earphone ya. Ya, Ajak oke. ngobrol, jangan sampai pada pergi. Yang seru ya. yang seru. Awas. Kalau sampai Pak berkurang Indro. viewersnya itu salah kamu. Oke, ya. Balik lagi, Kang. Oke, Is Pak. it okay? Pak, jangan terganggu dengan freeze atau tidak freeze gambarnya. Tapi Pak, suaranya Pak Indro terekam terus soalnya. Oke. Ya, saya lanjut lagi ya. Ya, Oke, jadi gini, di negara kita itu masalah paling utama ini adalah karena kita tidak paham mengenai apa yang kita hadapi di luar. Jadi yang kita hadapi di sini adalah virus, dan virus ini tidak semengerikan seperti yang kita kira. Virus ini punya banyak kelemahan. Jadi kelemahan yang utama, yang pertama adalah virus ini akan mati Pak. Ya, ilah. Bapak. Tuh kan, bukan viewers yang ninggalin, tapi Pak Hendro ninggalin kamu. Kamu ngomong apa Iya. emangnya tadi? Pak Indro? Udah pergi, Bi. Udah pergi, dia udah lab. Pak, Iya, aduh. sinyalnya. Kayaknya kita harus janjian lagi besok mungkin sama Pak Hendro. Janjian lagi aja di besok. Waktunya ntar kita kabarin. Kok hilang tiba-tiba? Oh ya, oke. Oke, ya, oke, makasih, Pak. Gusti. Kamu sebelah kanan. Oke. Itu sebelah kanan. Sorry ya, kita... Kok begini? Ya iya dong, aku udah yang masakin. Halo, balik lagi. Iya, Pak. Iya, oke. Pak, demi informasi yang sangat penting dan akurat ini. Kan lagi udah on. Monggo, Halo. Pak. Ya. Yes. Ini putus-putus. Tapi nggak apa-apa deh, saya coba lanjutkan dulu untuk satu pertanyaan ini. Untuk satu pertanyaan ini. Jadi, tadi kan mengenai masalah apakah kita harus bekerja atau tidak di luar pada saat ada wabah. Jadi, ada dua analisa risiko yang bisa kita pakai. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar virus ini ada di dalam tubuh kita sama di luar tubuh kita. Nah, kalau di dalam tubuh kita, saya cari yang paling gampang dulu, berarti resiko paling kecil. Iya, sedih. Karena infonya penting banget. Nggak harus janjian lain waktu yang... Infonya bagus ya. Jelas ya. Aduh, hilang lagi, Bapak. Itu situasi rumah tangganya di sana baik-baik aja nggak tuh, berantem nggak? Gara-gara gini ibunya senewan juga. Iya. Ini ntar kita janjian lagi. Nah tuh dia, sabar ya Pak ya. Baca sih. Aduh, sorry nih. Kalau di pelosok, Mbak. Iya, mungkin mungkin kita harus janjian lagi Betul. untuk dapat sinyal Atau Skype aja loh. sinyal yang lebih bagus, atau mungkin kita bisa pakai Skype atau Zoom. Cuman anyway, saya dengan waktu yang ada ini saya akan coba jelaskan lagi. Ya, Jadi oke. saya akan kembali lagi. Oke, Pak. Halo. Udah, sekarang udah ada suaranya. Udah ada suaranya, Pak. Tentu dah. Ya udah kembali. Gitu, oke? Ya, oke, Pak. And gone. Emang sinyal. Ya Tuhan. Ya, sayang sekali.
Ya, kamu janjian lagi. Balik Iya. lagi? Enggak? Iya. Bisa dengar, Pak. Bisa dengar. Halo? Oke. Ya, ini memang agak membuat stres karena mungkin ini pertama kali kita pakai Instagram. Jadi eh, jadi gini, resiko paling aman buat kita pada saat keluar adalah pada saat antibodi kita tinggi. Nah, antibodi kita bisa tinggi kalau misalnya kita sering mengkonsumsi vitamin E atau vitamin C pas antibodi kita tinggi dan juga cukup istirahat. Itu yang pertama dari kita. Sementara yang kedua, untuk yang di luar tubuh yang paling aman adalah pada saat virusnya jumlahnya sedikit di luar. Nah, virus jumlahnya sedikit itu pada saat tidak tahan virus ini tidak tahan kekeringan, tidak tahan sinar ultraviolet dan juga tidak tahan panas. Nah, negara kita kan ada di negara tropis ini. Ini agak berbeda sama negara seperti Amerika atau Italia. Di sana sinar ultravioletnya lebih sedikit, indeks ultravioletnya hanya 4, sementara di negara kita 7 sampai 9. Kemudian di tempat kita suhunya 26 sampai 30, sementara di Amerika dan di Italia itu hanya berkisar di antara 6 sampai 12. Sehingga resiko yang terjadi kalau kita keluar di luar negeri misalnya, virusnya akan bertahan lebih lama, sementara di tempat kita, di Indonesia virusnya jumlahnya akan sedikit pada saat pagi sampai siang hari. Jadi kita akan memilih resiko yang paling kecil. Badan kita sehat, kita makan vitamin, kemudian kita keluar pada saat siang hari, dan kita bisa bekerja seperti biasa. Gitu loh. Jadi tidak ada permasalahan jika kita akan bekerja, karena kita kan harus mencari nafkah. Kita tetap bisa bekerja sambil tetap diusahakan jika bisa menjaga jarak, dan juga setiap kali kita akan menyentuh mulut atau hidung, sebaiknya kita cuci tangan. Dan kita bisa bawa sabun kemana-mana. Jadi sebenarnya di Indonesia selama masa wabah, tapi syaratnya itu kita tetap menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat. Resiko terkecil pada saat kita keluar dari rumah pagi sampai siang hari, dan yang ketiga adalah kita lebih sering mencuci tangan. Seperti itu. Oke, Pak, mungkin untuk sementara ini begitu dulu, Pak, karena kita harus janjian lagi untuk lebih detail lagi. Sebelum kita sama-sama depresi. Sebelum kita sama-sama depresi, terus akhirnya kita malah Imunitasnya turun. Gitu. Oke, udah balik? Iya, Pak? ini balik lagi. Yang tadi udah sampai keterangannya? Sudah jelas, sampai, sudah selesai. jelas keterangannya. Mungkin kita akhiri dulu, Pak, untuk sementara ini. Mungkin kita akan janjian lagi dengan kondisi sinyal yang lebih prima. Iya, Gitu, betul. Ini minta maaf sekali ini. Ini sinyalnya juga putus-putus saja dari tadi. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Indro. Terima kasih, Pak Indro. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, makanya. Oke. Isi perutnya pun sudah dikosongkan, sudah disemprot juga oleh disinfektan, jadi insya Allah tidak ada virus lagi dalam tubuhnya. Bahkan yang menghantarkan ke ke makam terakhir, memasukkan ke liang lahat itu pun juga tidak perlu menggunakan APD, karena memang sudah dipastikan sudah steril. Itu kata beliau seperti itu. Kata beliau, karena waktu ada wabah Ebola yang lebih berat, yang kalau orang kena Ebola hari ini 3 hari kemudian pasti meninggal, itu dari WHO pun prosedur pemakamannya juga cukup seperti itu. Jadi harusnya corona bisa lebih aman lagi dari itu. Jadi please banget buat teman-teman yang tinggal di kampung, terus atau enggak di daerahnya dekat sama TPU, apabila ada jenazah korban corona, kalau masih ada yang menolak, kan di sini udah paham, bantu informasikan kepada keluarga, kepada ketua-ketua masyarakat buat tidak menolak, karena orang yang menolak buat aku adalah orang yang kurang informasi. Iya. Apalagi orang itu punya kedudukan kayak Pak RT, Pak RW, sampai kemudian menolak, itu kan jadi aneh. Gitu kan, ya. Iya, jadi justru kita harus
sekarang gini, kalau ada orang terdekat yang kena corona, kita bukannya jadi takut-takut jadi menjauh, tapi karena gini, orang udah kena corona itu secara mental udah down. Jadi sebisa mungkin tadi kita lihat ada video ya, ada yang kena corona, pas dijemput pakai mobil, tetangganya justru pada mensupport. Semangat ya, bismillah, semoga cepat sembuh, segala macam. Itu yang harus kita lakukan. Bukannya kita kabur, kita ketakutan, kita jauhin, kita asingkan. Kita jaga jarak ya pastinya, tapi kita tetap harus selalu nge-support. Bukannya akhirnya malah dibully, akhirnya dikucilkan. Itu lebih berat. Cuman kita masih punya waktu 20 menit. Enggak usah, udah. Kenapa nggak mau ngobrol? Katanya pillow talk. Kalau pillow talk kan harusnya ngobrol tentang kita. Tentang kita yang sudah mulai kembang kempis ini. Apanya kembang kempis? Duitnya. Ini bapaknya sama persis kayak Kala. Oke, ada yang mau nanya? Enggak, gini, poin kedua yang terakhir dari Pak Indro adalah imunitas tubuh kita harus Benar. ditingkatkan. Tuh Jadi, Patrick juga masih kerja ke kantor setiap hari karena Patrick tadi ini semangat sekali ngasih komentar. Jadi kita harus hargai dengan menyapanya. Hai Patrick. Hai Patrick. Patrick masih ke kantor tiap hari. Kata Bapak Hendro tadi dijelaskan kalau emang yang harus keluar rumah, emang mau nggak mau harus tetap bekerja, nggak masalah, tapi pastikan kondisi tubuhnya itu dalam imunitas yang tinggi. Supaya kalau imunitas kita tinggi, insya Allah kita nggak akan mudah terpapar virus. Harus happy, harus banyak minum vitamin, harus berjemur. Makan brokoli. Brokoli itu penuh dengan vitamin E. Vitamin E yang penting saat ini. Iya, vitamin E. Terus makannya juga jangan telat, tidurnya jangan kurang. Insya Allah selama imunitas tubuh kita masih baik, kita bisa terjaga dari virus. Dan jangan lupa selama di luar rumah itu jangan mudah tangan tiba-tiba ke mata, ke hidung, ke mulut, jangan sentuh wajah. Wajah kamu nggak akan kemana-mana, akan tetap di situ aja. Kamu jadi dokter aja lah. Meyakinkan ya. Jadi dokter, biasa ya. Endorse Pak. Jadi biasa ngomong itu meyakinkan orang. Iya, dia bisa ngomong dengan waktu 13 second dan itu tepat. Pantesan penghasilannya lebih gede dari gue. Nggak usah ngomongin penghasilan deh. Nah gitu. Jadi tadi gitu ya kita selesai ngobrol dikit lah 10 menit. Udah. Suami harus keluar kerja, iya makanya pastikan yang di rumah kita memberikan asupan nutrisi yang baik untuk suami. Iya. Jadi keluar rumah dalam kondisi yang happy. Konsumsi brokoli aja, Bu. Jangan cuma brokoli, emang vitamin cuma brokoli doang. Kan murah brokoli kan. Ya ntar ijo, kebanyakan sayur ijo. Kan harus enggak, kalau kamu mah dikeriting, dia ke salon khusus, dia ngeriting rambut, gila gak sih? Umur 44 ya? Iya, keriting rambut. Tuh, pada suruh ngobrol. Dia pernah marahan gak sih sama Abi? Tadi siang marahan. Kok ketawa? Enggak, tadinya diskusi. Oke? Apalagi diskusi. Ya, Bi? Udah ya? Katanya mau pillow talk. Pillow talk? Karena ini kita tidak boleh membohongi konsumen. Karena konsumen kita kan kalau konsumennya tadi tidak terlambat, konsumennya tahu bahwa tadi kita udah berbicara dengan dokter yang sesungguhnya. Sekarang karena dokter sinyalnya nggak baik, iya kan bisa jadi kayak dokter. Tadi kata kamu iya meyakinkan. Iya, meyakinkan. Jadi diulang-ulang aja itu 2 itemnya apa dokter tadi itu. Mungkin Mas Wawan mau konsultasi. Enggak sebenarnya. Silakan boleh konsultasi sekarang. Enggak sebenarnya itu yang masih belum terjawab adalah boleh nggak sih gue syuting? Ya nggak boleh lah kalau syuting. Karena itu kan kita boleh keluar rumah untuk orang-orang yang tidak punya pilihan gitu loh. Kayak PU, terus kemudian kru lighting, kru artistik, kru ketok-ketok paku itu juga tidak ada pilihan lain selain ketok-ketok paku. Hidupnya kan terbiasa ya, kalau itu berarti paku. Kamu harus membuat sesi sendiri bagaimana kru film bisa bertahan di situasi seperti ini, karena kan kita nggak pernah tahu. Kita tuh soalnya pekerjaannya adalah pekerjaan menghibur orang. Jadi tuh dalam situasi yang kena bencana seperti ini, hiburan itu tuh sebetulnya udah jadi kebutuhan sekunder ya kan. Kebutuhan pertama adalah sehat sekarang, yang dicari pertama kali adalah dokter, bukan artis. Mungkin dia dicari karena endorse-endorsean, tapi yang dicari adalah bukan sutradara, mungkin artis dicari buat endorsement, tapi sutradara tidak pernah dicari. Habis. Oke, ngomongin endorse sih. Iya kan, terus apa? Tapi kamu aku cari buat megangin kamera kan kemarin. Oke, akhirnya saya menjadi kameramen YouTuber gitu saya. Itu. Terus banyak yang nanya tuh tadi Eva juga nanya kapan kita pulang ke Jakarta.
kita pulang ke Jakarta ya sama seperti semua orang yang di Jakarta juga nanya kapan kita bisa mudik gitu. Iya, betul. Aku pulang ke Jakarta sama Mas Hanung ya baru bisa pulang nanti ketika emang situasinya udah kondusif, udah nggak lockdown lagi, dan udah oke gitu. Jadi kita pun nggak tahu kapan kita bisa balik ke Jakarta. Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana saya bisa bersama kru lagi, karena mungkin bukan soal saya harus keluar rumah gitu kan, tapi Kru bisa hidup kru lagi. bisa hidup lagi, bisa eksis lagi. Karena uang udah habis selama 1 bulan di rumah aja nggak ngapa-ngapain ya nggak sih? Iya, betul, betul. Aduh, sedih deh. Maaf ya kru. Maksudnya Kamu maaf juga ya. kru loh. Iya, saya kru. Saya krunya. Aku istrinya kru. Ya iya dong, sama kita semua. Jadi ya emang berat banget situasi seperti ini. Nah makanya aku juga buka galang dana di Benih Baik itu buat apa? Aku pengen ngebantu orang-orang yang bekerja harian sebisa mungkin. Kalau emang ada yang bisa kita bantu, aku kasih sembako yang seenggaknya sembako bisa bertahan hidup minimal untuk 1 minggu lah. Iya. Ya kita berikan itu gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita nyaman di rumah? Ya kita bisa bantu dengan sedekah gitu loh. Iya, betul. Nggak usah gede-gede, ya mungkin kita di rumah juga dalam kondisi uangnya nggak banyak banget gitu. 5.000 sehari, 10.000 sehari itu bisa punya arti yang besar buat orang luar. Iya. Gitu. Aku kangen banget sama keluarga di Jakarta kalau ditanya. Tuh ada yang nanya, apalagi Bumi ya. Bumi tuh Iya, sedih banget Bumi. karena dia terpisah dari kita dan dari adik-adiknya. Ini terlama kita terpisah. Kita terpisah. Udah 1 bulan. 1 bulan. Terpisah sama Bumi, dia mau kesini serba salah, mau nyetir sendiri 8 jam kok sendirian. Bingung, iya. Terus gitu mau kan. naik pesawat, naik kereta bahaya. Iya, Jadi gitu. Bumi ya terpisah, dia udah gelisah banget di Jakarta, nggak Iya, ketemu Jakarta. aku, Iya. nggak ketemu aku, bukan nggak ketemu kamu. Dia nggak gelisah, nggak tahu bapaknya nggak gelisah. dia jalan kalau minta duit ke dia soalnya, jadi gelisahnya nggak Soalnya ketemu kalau dia. minta uang ke kamu syaratnya banyak banget. Oh iya dong. Saya kalau ngasih, kalau Bumi minta uang ke saya ngasih syarat. Syaratnya Iklan, adalah bukan iklan itu. membuat cerpen Hmm. dan menulis. Hmm. Terus akhirnya dia nggak minta duit dong. Dasar anak milenial sekarang itu kayak gitu ya. Iya, kenapa waktu itu Bumi nggak sekalian diajak? Jadi waktu kita berangkat ke sini, aku berangkat ke Jogja, Bumi dalam kondisi sakit. Jadi dia udah sakit 2 hari di rumah, akhirnya dia milih untuk pulang ke rumah ibunya ya. Namanya kan anak sakit pasti pengen nempel sama mamahnya, dan mamahnya juga kebetulan sendirian karena bapaknya lagi kerja. Jadi Iya. Bumi sama mamahnya. Iya. Nah terus ya udah, akhirnya pas udah sama mamahnya, pas mau nyusul ke sini ya udah nggak bisa. Udah Terkunci pemerintah sudah memutuskan udah lockdown. untuk Pas aku lockdown. kesini belum lockdown, jadi kemarin emang banyak yang ngebully kan, kok udah lockdown ke Jogja, nunjukin yang nggak baik, mudik. Lah aku kesini belum lockdown, Iya. gitu. Sebelum pemerintah meng-announce untuk belajar Lockdown di dan rumah. PSBB. Iya, anak masih PSBB. sekolah, kita bolosin. Iya, anak masih sekolah dan kita bolosin. Saya udah tahu bahwa akan terjadi huru-hara di Jakarta. Enggak nih, Nggak di Jakarta, Enggak. seluruhnya. Saya provokator saya. Ini provokator. Jangan ngomong aneh, ini live. Oh, iya, Gadis nggak bisa ngedit. Ntar kalau salah ngomong kamu ditangkep, repot kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ada 4.168 Dan ini ngeliat bisa muka ke saya. save, iya. Maaf ya. Save lah, ntar omongan Maaf, kamu maaf. ada yang salah. Maaf. Ya, oke. Oke, kita udahan aja ya. Emang nggak bisa. Dia kalau ngomong di Pillow Talk yang aku biasa bikin di YouTube sama dia, itu editannya harus banyak banget. Karena tiba-tiba ngomongnya ngaco, ntar tiba-tiba tengah dia buka baju, ntar tiba-tiba dia garuk-garuk. Kira-kira apa? Gadis tahu tuh, gadis nonton. Dia sibuk garuk-garuk, ntar bingung nutupin sensornya. Jadi ketika live kamu nggak bisa sesembarangan. Sebenarnya kita mendengarkan suara siapa sih ini? Enggak, ini orang-orang biar mic-nya deket sama mulut kita. Oh iya. Oke, sebentar lagi udah mau habis tuh kan. Kita maksimalin aja sejam. Aduh. Kok makin lama yang nonton 4.000, tadi ada Pak Indro cuma 3.000. Ya karena tadi sinyalnya putus-putus. Oh gitu ya. Apa sih ketawa gitu doang. Oke, apalagi yang mau disampaikan? Yang disampaikan adalah saya berharap sekali bahwa situasi ini cepat berakhir dan kita semuanya bisa mengumpul dengan cara normal, dan kita juga bisa melihat segala sesuatunya tanpa rasa curiga. Tanpa rasa curiga. Karena kita sekarang tiap ada Gojek aja bawaannya udah kayak, ih ngapain? Masa ada orang ketok pintu, cocok, udah kayak mau dimaling. Iya, bener. Terus terima paket tuh bener-bener pakai ujung jari, terus kita semprot disinfektan. Jadi separno itu sih sekarang. Iya, Parno.
sama keponakan nggak bisa main, Iya. sama adik ipar nggak Ya, bisa iya. main. Gara-gara Mas Barno. Mas Barno mana sih? Mas Barno. Apa sih? Sampai mamanya Mas Anung tadi mau ke ATM aja sampai kita ke ATM berani-beraninya mah kita sampai begitu. Mama. Garing banget tuh udah dah. Iya, Udah iya, selesai. udah mulai garing. Udah mulai garing. Tapi makin banyak penontonnya, semakin Tuh kamu kan, garing semakin semakin garing, seru. semakin Mas, yang datang terakhir ini tadi nggak penting sebenarnya Mas. Yang penting tuh yang dokter Yang tadi. itu. Jadi kita sebetulnya. tidak menipu lewat poster, kita Iya. menipu dengan sosok dokter supaya orang pada mau nonton Iya. kita berdua. Tapi tadi kita beneran ada dokter. Cuman sinyalnya jelek. Iya. Akhirnya 60% diisi sama kita berdua. Iya. Maaf deh. Maaf ya. Nanti kita janji tetap akan bisa live dengan Pak Dokter. Mungkin kita suruh kesini aja ya, kita live berdua sama Pak Dokter ada di sini. Ya gitu. nggak bisa dong, dia dari Bandung kan dia juga lockdown, udah PSBB di mana-mana ya. Semoga nanti Pak Dokter dapat sinyal yang tepat dan bagus buat Iya. kita. Ntar kalau nggak ada sinyal bagus, kita live aja berdua tuh. Ada Mbak Ulan tuh yang udah mulai depresi di rumahnya, nggak ada Mbak. Nyapu ngepel sendiri, masak Oh Bulan, sendiri. jangan stres yang lihat saya ya. Jangan stres. Eva yang udah mulai terhibur sama kita. Tapi 10 menit lagi kita harus pergi, maaf ya. 10 menit lagi emang ada countdown-nya? Ya ntar kita Mana countdown-nya? kepotong Oh gitu kalau ya. udah sejam. Oke, Oh, ada yang mau oke. nanya lagi? Nggak ada. Tadi lucu loh, kita harus membahas pertama kali kita ketemu, padahal kamu ngebully Iya. Kamu ngebully Iya, terus kita berantem awal-awal ketemu, Oke. ya kan? Udah Kamu tuh, deketin Iya padahal Iya punya pacar. pacarnya dia si Ah tuh. Apa sih, bukan? Itu kan ini live, ngeselin Pacarnya si banget. A. Bukan, pas Oh, itu kan bukan. bukan itu. Oh bukan itu ya? Kan Ala. Oh Ala, pacarnya dia Ala. Pacarnya dia banyak Baik. banget. Hah? Pacarnya dia banyak Enak banget. aja tuh kan, ini live. Nggak akan gue save. Sebel. Ini nggak akan di save. Iya, dia sugar rush, maaf ya. Dari tadi minum teh terus, kebanyakan makan pisang. Jadi dia lagi diet karena beratnya selama lockdown itu naik 6 kilo. Akhirnya dia diet memutuskan untuk tidak makan nasi, tapi dia makan pisang goreng, bisa lebih dari 6 pisang goreng. Coba gimana kawan-kawan, siapa yang lebih cerdas? Mending makan nasi sepiring atau pisang goreng berkali-kali sama es jeruk dan es teh manis. Sudah. Obrolan gitu sudah mulai nggak penting soalnya sekarang ini. Ngomongin Iya pisang kan? goreng. Tiba-tiba urusan COVID-19 ke pisang Oh goreng. iya, Sudah. posternya COVID. Covidnya COVID ya, bukan pisang goreng. Oke. Oke. Dadah. Entar dong, nanggung dong 5 Dah. menit lagi. Masa kita harus gitu sih? Udah nemu cerita belum buat next short movie? Belum. Kalau udah Belum. nanti kita... Belum, stres tahu nggak? Cari cerita itu stres gitu loh. Padahal kita banyak sekali cerita ya. Tetangga-tetangga kita kalau gosip tuh, aduh ya ampun. Berambang apa? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang bombay aja bisa jadi cerita. Udah, oke. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan obrolan kami yang tidak penting ini. Terima kasih. Penting tadi yang pas sama Yang Pak pertama paling dulu penting. Jadi kita save nggak ini live-nya? Kita save. Aduh, tapi tadi kamu ada salah-salah ngomong beberapa. Yang mana? Yang si A, bukan ya? Bukan. Udah. Dadah. Ya udah deh. Si Bill nonton. Si Bill. Dah. Ya udah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, makasih semua yang udah menyaksikan. Waalaikumsalam. Save nggak? Sip dong.